Selamat pagi semuanya. Nah, kembali lagi dengan Saharin. Hari ini kita akan membahas tentang 几月去北京旅游最好, artinya bulan September adalah waktu yang tepat untuk mengunjungi Beijing. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita Lause kan sering kelupaan untuk materinya kalian, khususnya untuk di kelas 9 karena ada pergantian jadwal dan juga itu di hari Senin. Jadi Lause sering kelupaan, Lause sebelumnya minta maaf ya. Baik, hari ini Lause jelaskan mungkin materi dari sebelumnya dan materi hari ini. Baik, kita mulai ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang 4 musim terlebih dahulu yang ada di Beijing. Nah, 最好的时间, waktu yang paling bagus. Nah, di sini pastinya menunjukkan waktu yang paling bagus untuk mengunjungi ke Beijing. Itu ya, Beijing 旅游最好的时间. Yang pertama ada 春天, yaitu musim semi. Nah, musim semi ini bagus ya ketika mengunjungi Beijing itu dan tentunya dimulai dari bulan Maret atau bulan 3. Nah, selanjutnya ada Xiatian, artinya musim panas. Musim panas yaitu dimulai pada bulan Juni itu atau bulan 6. Selanjutnya ada Qiutian, artinya musim gugur. Nah, musim gugur ini dimulai dari bulan 9 atau pada saat bulan 9 ya. Nah, selanjutnya ada Tongtian, artinya musim dingin yang pada saat bulan Desember. Jadi itu adalah 4 musim yang dimana pada saat mengunjungi Beijing terasa lebih enak ya. Jadi waktunya lebih enak, bisa mengambil banyak foto, dan karena dengan ada musim-musimnya juga yang membuat Beijing menjadi lebih menarik. Jadi lebih bagus ya, dalam artian mempunyai pemandangan yang indah pada saat musim-musim tertentu. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, kita masuk ke Shangzi, artinya kosakata. Nah, dari kosakata ini kita akan bahas tentang travel, tentang kota-kota juga ya, dan negara. Yang pertama ada Luyou, artinya travel. Nah, anak-anak semua pasti suka travel ya, mungkin ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, atau ke Surabaya, gitu. Atau ke Malang juga itu termasuk. Selanjutnya ada, nah ini ada Pulau Bali, yaitu Bali tahu artinya Bali. Selanjutnya ada Meiko, artinya Amerika. Selanjutnya ada Hanko, artinya Korea. Nah, selanjutnya ada Reben, artinya Jepang. Dan terakhir ada Beijing, artinya Beijing. Oke, nah ini mungkin ada beberapa kota dan negara ya yang sering kita ketahui ada di Bali. Mungkin anak-anak sering ke Bali ataupun tahu tentang Pulau Bali. Selanjutnya ada Amerika, artinya Meikuo. Selanjutnya ada Hanko, artinya Korea. Selanjutnya ada Reben, artinya Jepang. Dan terakhir ada Beijing, artinya Beijing. Itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Yuntong. Nah, atau artinya sport atau olahraga. Nah, mungkin anak semua suka bermain basket, ada yang suka bermain bola atau bermain bola pingpong. Nah, di sini ada bahasa Mandarinnya ya, atau artinya. Yang pertama, bola basket. Artinya lanjiu. Lanjiu. Selanjutnya ada sepak bola, yaitu Zujiu. Zujiu. Yang terakhir ada ping-pong ciu. Ping-pong ciu. Oke, langsung ulangi. Yang pertama ada lanjiu. Lanjiu. Kedua ada zujiu. Zujiu. Lalu ada ping-pong ciu. Ping-pong
球. Oke, itu untuk penyebutannya ya. Hata. Selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan. Di sini yang pertama ada 我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好？9月去北京旅游最好，为什么？9月的北京天气不冷也不热. Nah, itu ya. Nah, jadi untuk bacaannya ini membahas tentang mau trip atau mau travel ke Beijing, tetapi dia mencari waktu yang tepat. Nah, enaknya waktunya kapan? Nah, yang pertama, 我要去北京旅游. Saya rasa ingin pergi ke Beijing, travel ke Beijing. Menurutmu bagaimana waktu yang bagus untuk ke sana? Ya, 什么时候是最好？你觉得什么时候是最好 artinya menurutmu waktu yang paling bagus untuk ke sana kapan? Nah, di sini. Lalu si B jawab, 9月去北京旅游最好 artinya pada bulan 9 pergi ke Beijing itu adalah waktu yang tepat, yang bagus banget untuk travel. 为什么? Kenapa? 9月的北京天气不冷不热. Nah, artinya pada bulan 9 di Beijing cuacanya tidak begitu dingin dan tidak begitu panas, gitu ya. Jadi cuacanya mungkin lebih bagus gitu. Nah, di sini juga ada kosakata yang sudah beberapa lalu saya jelaskan. Luyo artinya travel atau take a trip. Nah, gitu. Mungkin anak-anak semua suka trip sama bareng orang tua ataupun sahabat atau teman. Selanjutnya, Jueta berpikir atau merasakan. Nah, seperti yang di sini. Ni Jueta 什么时候去最好? Kenapa menurutmu begitu seperti itu? Atau ni Jueta 什么时候去最好? Menurutmu kapan? Nah, itu. Menurutmu kapan bagusnya pergi ke Beijing? Selanjutnya, 最 most, the greatest extent. Nah, 最 ini merupakan sebuah kalimat yang dimana kalimatnya itu yang melebih-lebihkan ataupun yang bisa diartikan sangat atau banget, lebih dari han. Nah, itu ya. Jadi, 最 ini merupakan sebuah kalimat yang sangat bagus gitu. Karena di sini 什么时候去最好. Jadi dia tuh meminta pendapat kapan waktu yang benar-benar paling bagus untuk ke sana. Nah, gitu. Jadi cuy artinya itu ya most atau sangat. Lalu ada 为什么 artinya kenapa. Nah, itu di dalam sebuah pertanyaan ya, apa sih kita ketika sudah mendapatkan sebuah ini sebuah jawaban pasti kita tanya untuk alasannya. Kenapa? Nah, itu menggunakan 为什么. Selanjutnya ada 也 artinya juga, also. Itu ya. Nah, di sini ada 旅游, lalu ada 觉得, lalu ada 最. Ingat-ingat, 最 itu adalah artian kata yang sangat-sangat. Nah, itu. Atau most. Nah, selanjutnya ada 为什么 artinya kenapa. Lalu ada 也 artinya juga. Selanjutnya ya. Oke. Nih. 你喜欢什么运动? 我最喜欢踢足球. 下午我们一起去踢足球吧. 好啊. Nah, jadi di sini ada juga new word-nya yang membahas tentang yuntong yang berkaitan dengan bacaan. Yuntong artinya sport atau take physical exercise atau to work out atau yang bisa diartikan olahraga ya. Jadi olahraga yuntong itu sebuah olahraga artinya olahraga. Nah, tizu jiwa artinya bermain bola. Selanjutnya ichi artinya bersama-sama. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas ichi itu juga ada ya. Nah, ni siwa shenma yuntong artinya kamu suka olahraga apa? 我最喜欢
Ticucio artinya saya suka banget bermain sepak bola. Xiaowu woman iji cu ticucio pa. Nah, sore nanti ayo kita bersama-sama bermain sepak bola. Oke, ayo gitu ya. Jadi hawa itu artinya great gitu. Great. Oke gitu. Oke, nah di sini ada new word yang berhubungan dengan pembacaan kita yang membahas tentang yuntong. Selanjutnya. Nah, di sini ada bacaan yang membahas. Oke, kita baca dulu. 我们要不要买几个新的椅子？好啊，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？好的，什么时候去买？明天下午怎么样？你明天几点能回来？3点多. Nah, itu ya. Jadi, untuk artinya, sebelum itu kita masuk ke new word-nya dulu. Ya, artinya mau atau would like to. Nah, itu ya, mau. Lalu ada sin, artinya baru. Shinshu, atau buku baru. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat artinya. 我们要不要买几个新的椅子? Menurutmu kita harus beli kursi baru kah? Untuk beli beberapa kursi baru kah? Oke, nanti di sini ada pembahasan tentang jika. Nah, selanjutnya, 好啊，什么时候去买? Kapan kita pergi membeli kursinya? 明天下午怎么样? Besok sore gimana? 你明天几点能回来? Kapan kamu balik besok? Nah, waktunya kapan kamu balik besok? 3点多 mungkin lebih a little bit later after 3 o'clock, maybe later. Jadi mungkin lebih dari jam 3点多, lebih dari jam 3. Oke, kita lihat selanjutnya. Ada bacaan selanjutnya tentang 桌子下面有个猫，那是我的猫，它叫画画。Nah, 它很漂亮。是啊，我觉得它的眼睛最漂亮。它多大了？它多大了？对不起，6个多月. Nah, itu. Selanjutnya di sini ada new word-nya. Nah, di sini ada ta, itu menjelaskan tentang kata it atau itu. Selanjutnya ada yenjing, artinya mata. Nah, di situ ya. Jadi artinya yang pertama ada coco xiamin yoko mau, di bawah kursi terdapat satu kucing atau seekor kucing. Nah, mau Nah, itu adalah kucing saya. Nama dia adalah Hua Hua. Tahan Pioliang, dia sangat cantik. 是啊，我觉得她的眼睛最漂亮. Nah, benar, tetapi menurut saya, 我觉得, nah, menurut saya, mata dia sangat bagus. Tato tala. Nah, itu umurnya berapa? 6个多月. Nah, lebih dari 6 tahun. 6个多月. Nah, itu diartikan lebih dari. Selanjutnya, ya, kita masuk ke karakter. Di pertemuan sebelum-sebelumnya, saya juga mungkin sudah memberikan ya. Di sini ada horizontal turning tracing untuk penulisannya. Di sini ada Hong Certi. Jadi Hong Certi seperti ini untuk penulisannya dan urutannya. Ada, dan untuk example karakternya itu membahas tentang ada hua, artinya word atau tal.
Selanjutnya ada shuo, itu to say atau to speak. Nah, itu. Selanjutnya ada heng, chi, 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 ko. Heng, chi, 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 ko. Arti ini untuk penulisannya. Nah, di sini ada heng, chi, ti, lalu ada heng, chi, 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 ko. Jadi ini merupakan ada sebuah urutan yang dimana untuk menulis Hanse juga pasti ada urutan dan penyebutannya. Jadi tiap garis itu ada penyebutannya. Nah, kalau garis yang seperti ini ya untuk penyebutannya ada heng, chi, 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 ko. Lalu yang atas tadi ada heng, chi, ti. Oke. Baik, ini Lausa mau membahas sedikit sebentar saja karena di pertemuan sebelumnya mungkin Anda semua sudah melihat ya untuk materinya kita. Jadi ada pertama ada wei, wei, lalu ada ye juga. Nah itu ya mata. Nah jadi bisa Lausa kata. Oke. Nah, jadi untuk Hansinya ini ada W, lalu ada Y untuk penulisannya. Nah, di sini. Lause juga ada radikal yang membahas tentang something called the slanting jade, atau radikal is usually related to jade. Nah, baik. Nah, yang berhubungan dengan Hansinya atau radikal ini merupakan yang berhubungan dengan Hansinya sien. Artinya sekarang atau present waktu saat ini. Oke. Nah, sien. Lalu ada ciu artinya bola. Jadi yang di depannya ini yang disebut radikal ya. Oke, selanjutnya ada radikal. Ini itu biasanya berhubungan dengan kaki. Nah, sini ada pao, itu artinya lari, lalu ada ti, artinya menendang. Jadi ini ya, yang berhubungan dengan radikal ini merupakan ada hubungannya dengan karakter yang ada dalam bahasa Mandarin. Jadi itu ya. Baik, selanjutnya. Auxiliary verb atau yao. Nah, when used before a verb, it indicates they desire to do something. For example, ada Wang Fang 又学习英语. Wang Fang ada auxiliary verb itu ada kata. Nah, di sini mohon maaf Losa ada pengertiannya. Jadi digunakan setelah sebelum kata kerja itu menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi atau dikatakan mau. Wang Fang 要学习韩英语, jadi Wang Fang ingin atau mau belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, 我要吃米饭, artinya saya mau makan. Ayo, mi fan. Saya mau makan nasi. Nah, selanjutnya, mohon maaf, tadi terputus. Selanjutnya, 我们要不要买几个新的椅子? Apakah mau atau tidak? Jadi ini antara mau atau tidak membeli membeli beberapa kursi baru gitu. 我们要不要买几个新的椅子? Kita mau beli tidak? Nah, itu ya, kita mau atau tidak beli beberapa kursi baru. Selanjutnya, untuk yao. Jadi di sini ada penjelasannya, digunakan ketika sebelum kata kerja, itu menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi yao itu digunakan untuk mau. Nah, artinya mau. Selanjutnya pada kalimat negatif menggunakan pusyang. Nah, itu ya contohnya. Jadi puyao bukan berarti menggunakan pusyang. Xiaowang yao qu, wo puxiang qu. Xiaowang yang pergi, aku tidak pergi gitu. Jadi Xiaowang di sini menunjukkan Xiaowang yang ingin pergi, tetapi
yang saya tidak. Jadi menggunakan 不想. Selanjutnya ada 你要吃米饭吗?我不想吃米饭. Artinya yang nomor 2, 你要吃米饭吗? Artinya, apakah kamu mau makan nasi? Nah, jawabannya 我不想吃米饭. Artinya saya tidak mau makan nasi. Selanjutnya, 我要去商店买椅子，你去吗？我不去，我不想买椅子. Nah, saya mau pergi ke toko untuk membeli kursi. Kamu mau pergi tidak? Aku tidak pergi. Aku tidak mau membeli kursi. Jadi dia tidak ikut karena tidak mau. Dia juga tidak mau beli kursi. Itu ya. Selanjutnya. Nah, di sini ada terdapat the verb of degree. Oke, sini. Jadi ini membahas tentang kata 最. It means being the first among things of the same kind or in certain aspect. For example, nah untuk penjelasannya mungkin lebih mudah. Jadi kata 最 juga termasuk kata keterangan yang melebih-lebihkan dari sebuah kata sifat kata kerja. Jadi yang seperti Lausa sebutkan tadi, jadi 最 merupakan sebuah kalimat yang sangat-sangat. Nah, itu ya. Misalnya ini yang pertama ada 大卫的汉语最好, jadi bahasa Mandarinnya David itu bagus banget gitu. 最好 itu sangat bagus. 我最喜欢吃米饭, jadi saya sangat suka makan nasi. Selanjutnya ada 他的眼睛最漂亮, mata dia yang sangat bagus gitu. Jadi 最 artinya sangat. Nah, di sini juga ada 我最喜欢喝牛奶. Jadi saya sangat suka minum susu. Saya suka atau saya lebih suka minum susu. Selanjutnya. Nah, di sini ada ji dan tuo, itu menunjukkan pada angka. Nah, sini kita penjelasannya. Jadi, ji ini dapat menunjukkan angka tak tentu yang kurang dari 10 diikuti dengan kata yang dapat diukur. Misalnya, 这上有几个人, ada beberapa orang yang ada di dalam mobil. Nah, 这上有几个人, jadi ji digunakan artinya tuh beberapa. Nah, 这上有几个人 itu menandakan adanya orang, tapi cuman beberapa. Nah, selanjutnya ada 我想买几本书, artinya saya mau membeli beberapa buku. Nah, jadi diingat-ingat, jadi ji itu menunjukkan pada yang tidak tentu. Nah, itu maksudnya tidak dituliskan berapa nominalnya yang mau dia beli. Dan tentunya yang kurang dari 10. Nah, selanjutnya. 几个人, beberapa orang. 几本书, beberapa buku. 几个新的椅子, beberapa kursi baru. Selanjutnya. Nah, ketika ji juga digunakan setelah she, itu menunjukkan angka yang lebih besar dari 10, tapi kurang dari 20. Nah, contohnya ini, jika she ji keren, jadi she-nya terlebih dahulu, lalu ji-nya. Nah, selanjutnya ketika digunakan sebelum she, menunjukkan angka lebih dari 20 tapi kurang dari 100. Contohnya, nah jadi ji-nya ini dia di depan ya, yang lebih dari 20 tetapi kurang dari 100, ji-nya terlebih dahulu, lalu keren, seperti itu. Nah, selanjutnya, tuh bisa digunakan bersamaan dengan frase kata yang diukur dengan angka. Ketika numeral kurang dari 10, tuh harus ditempatkan di belakang kata yang terukur. Nah, kita lihat contohnya. Ada san ke tuo xinji. Jadi dia sudah ini ya, jadi tahu berat 3 san ke tuo xinji. Jadi ada numeralnya. Nah, selanjutnya karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, frasa katanya yang dapat diukur dengan angka. Jadi dia terdapat angka, jadi numeral
lalu ada measure word, kata yang terukur, lalu ada to, lalu ada mince. Nah, noun. Selanjutnya ada unin. Unin to, liu ke to ye. Nah, itu. Selanjutnya ada ketika angka adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 10, tuo diletakkan sebelum kata ukuran. Dalam hal ini, tuo dan ci dapat dipertukarkan. Nah, sekali lagi, ketika angka adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 10, tuo diletakkan sebelum kata ukuran, dan dalam hal ini, tuo dan ci dapat dipertukarkan. Baik, seperti contohnya ada 说的可以, lalu ada 20, lalu ada 20多块钱. Nah, baik. Selanjutnya, ada 80个人. Nah, ada lebih dari 80 orang. Lalu ada 20块钱, ada lebih dari 20. Selanjutnya ada 10多个月, lebih dari 10 bulan. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa terukur karena ada angkanya, sedangkan ci itu yang tidak angkanya tetapi dia lebih kurang dari 10. Jadi dia lebih kecil ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk masuk ke struktur penekanan sedang dalam sebuah kata. Jadi kebanyakan dari kata bersuku kata jatuh ke dalam jenis struktur ini. Dengan suku kata kedua ditekankan dan bertahan lebih lama. Jadi dalam sebuah kalimat juga pastinya ada penyebutannya yang dimana titik penekanannya itu lebih jelas. Nah, baik di sini ada yang menjelaskan tentang seperti yang kita lihat sekarang di penekanannya, yaitu dia di ini suku kata kedua. Nah, kita lihat sini ada ping siang. Selanjutnya ada lu yo. Lalu ada pang mang. Lalu ada keneng. Lalu ada tarau. Nah, selanjutnya ada kai shi. Gao xing. Selanjutnya ada kao shi. Nah, jadi penekanannya yaitu ada di belakang, jadi suku kata keduanya. Nah, jadi yang membedakan itu ya di belakang. Jadi untuk penyebutannya harus lebih jelas ya. Oke, sekali lagi kita ulangi. Ping siang. Lalu ada lu yo. Lalu ada pang mang. Lalu ada keneng. Lalu ada tarau. Lalu ada kai shi. Lalu ada kao xing. Lalu ada kao shi. Nah, itu ya. Jadi penekanannya sedang dan itu penekanannya di kata kedua. Nah, selanjutnya. Yang terakhir, struktur penekanan ringan. Jadi struktur penekanan ringan, dia ini sejumlah kecil suku kata yang akan termasuk dalam jenis ini, di mana suku kata pertama yang ditekankan dan panjang, dan yang kedua ringan dan pendek, atau kita menggunakan nada netral. Nah,
Seperti yang terlihat tadi penekanannya sedang itu di suku kata kedua. Nah, tetapi ini dia yang di pertama. Berarti di sini membahas ada tongsi. Tongsi. Artinya barang. Nah, jadi di sini untuk penyebutannya tongsi. Bukan beda ya. Si dengan si. Nada 4. Beda. Jadi nada netral dan nada 4 itu cukup berbeda. Jadi kalau nada netral, tongsi. Tongsi. Kalau misalnya menggunakan nada 4, menjadi tongsi. Tongsi. Oke, tebuci. Tongsi. Tongsi. Nah, itu nada 4. Kalau nada netral, tongsi. Tongsi. Nah, itu ya. Selanjutnya ada cento. Cento. Lalu ada chuanghu. Chuanghu. Lalu ada nimen. Nimen. Lalu ada luopo. Luopo. Lalu ada kausu. Atau ibuci ya. Lalu ada kausu. Kausu. Lalu ada shihou. Shihou. Oke, yang terakhir ada kushi. Kushi. Oke, jadi itu merupakan struktur penekanan ringan yang terdapat dari beberapa hanse yang ada di sini. Jadi untuk penekanannya yang di belakang kan ini tidak ada nada, jadi nada netral. Jadi penyebutannya dia lebih ringan ataupun juga lebih pendek. Berbeda dengan nada 4. Jadi latihan ya di rumah. Hata. Baik, jadi hari ini untuk materinya mungkin cukup sampai di sini tentang 就业去北京旅游最好. Jadi mungkin di beberapa hari sebelumnya Lause sering kelupaan untuk memberikan tugas. Sekali lagi Lause mohon maaf karena materinya, karena adanya jadwal baru, jadi Lause belum terbiasa untuk jadwal barunya. Baik, nanti untuk tugasnya Lause kirimkan di CR, jadi anak-anak bisa langsung mengerjakan tugasnya, lalu agar tugasnya kelasnya semakin ini ya aktif, jadinya setelah kelas itu adalah batas terakhir dari pengumpulan. Jadi sesuaikan saja belajar bahasa Mandarin, jamnya sampai jam berapa, dan itu adalah waktu terakhir untuk mengumpulkan tugas. Jadi Lause berikan nanti ya. Baik, sekian anak-anak dari materi Lause hari ini. Jangan lupa untuk dipelajari dan ditonton bila masih yang belum nonton, dan juga bila ada pertanyaan nanti kita bahas sama-sama ya di grup. Jadi anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Oke, jadi nanti kita diskusi ya. Sekian dari pembelajaran. Oh ya, untuk tugasnya itu merupakan sebuah absensi. Jadi pada hari itu yang bagi sudah cepat selesai, dan itu merupakan absensi yang dimana anak-anak semua masuk ya. Jadi itu absensi anak-anak semuanya. Baik, sekian dari pemberitaan Lause. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. 谢谢大家，再见。